mulutmu bersabda. Jadi kamu berkata itu sama dengan Tuhan bersabda. Jadi mulutmu itu sudah seperti mulut Tuhan gitu. Kepenuhan. Gitu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Kan seperti itu. Kamu bersatu dengan Tuhanmu. Itu konsep Jawa sekali. United with God, united with Christ. Bersatu dengan Tuhan. Manunggal karo Gusti. Yen kowe manunggal karo Gustimu, sing mbok omong kaya titahe Gusti. Perintah Tuhan. Hidup-hidup, mati-mati. Sehat-sehat, sembuh-sembuh. Gitu, itu luar biasa. Itu level marifat. Tapi ya tadi, kamu harus dipermalukan. ini agak paling berat. Dipermalukan, bahkan oleh Tuhanmu sendiri. Perhatikan, dipermalukan Tuhanmu sendiri. Saya dulu kuat-kuat. Saya itu kan diutus Tuhan. Tapi saya dipermalukan oleh Tuhan saya sendiri. Dan saya ngerti Tuhan saya ingin saya dipermalukan. Ngerti saya. Jelas. Dan saya siap dipermalukan. Tapi dampaknya ya gila. Gila, beneran gila. Tapi akhirnya dengan kegilaan itu jiwa itu kan robek ya, rusak. Jiwa rusak, keluarnya roh. Nah, ini ada beberapa buku yang bahas ini. Salah satunya buku Watchmeni ya. Ini buku pemuritannya. Banyak dipakai nanti di seperti navigator, perkantas dan macam-macam. Remuknya insan, keluarnya roh. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Insan ini jiwa. Jasmani. Remuknya kejiwaan kita, keluarnya roh. Rohnya berkuasa. Jadi seperti kerang gitu. Kerang itu kan cangkangnya keras ya, tapi di dalamnya kan lunak. Selama cangkangnya nggak terbuka, kelemahannya nggak terekspos. Di dalam ini nggak keluar. Bagaimana mengambil di dalam ini? Ya, pecahkan dulu cangkang. Cangkang jiwamu itu harus remuk. Remuknya insan. Remuknya lahiriahmu. Jadi kalau kamu datang sudah dalam rangka, ya Tuhan, saya tidak punya kebanggaan apa-apa lagi. Semuanya hancur. Hanya iman saja yang saya punya. Saya hanya bisa ngomong ini aja, yang lain nggak punya. Apa bisa saya berbuah bagi Tuhan? Nah, itu yang dinanti Tuhan sebenarnya. Jadi kamu menyadari kamu itu begitu rendahnya. Di kerohanianmu itu begitu rendah. Terus kamu datang kepada Tuhan, itu Tuhan menyukai gitu. Ini tanah liat yang remuk, siap dibentuk menjadi keramik yang baru, penjunan kan. Jadi kalau remuk, kalau cacat dihancurkan, nah ini dihancurkan. Petrus dihancurkan. Petrus bangga, saya murid Yesus terutama, juru bicara saya, bangga. Semua murid nunggu omongan saya, bangga. Begitu disalib, dia pengkhianat Yesus terang-terang. Yang lain lari, dia maju ke depan. Tapi berkhianat di depan umum. Enggak, saya enggak kenal. Ngomongnya di depan Yesus. Ini sama orang-orang, Yesusnya lihat Petrus. Petrus mengkhianati saya di depan mata saya. Pernah enggak kamu dikhianati? Bahkan kamu merasa dikhianati Tuhanmu. Nah, saya dulu begitu. Saya nyebut Yesus, pincang kaki saya. Sebelah saya nyebut Allah, nggak apa-apa. Saya dikhianati oleh Yesus ini. Penasaran kan saya, ini Tuhan atau bukan? Saya berseru kok nggak dibantu, malah celaka saya. Lebih hebat Allah daripada Yesus. Berhala pada Allah, berhala. Kalau lebih hebat dia daripada Yesus, apa saya harus pindah agama saja? Ternyata ketemu itu Yesaya 59:1. Saya berseru kepada Tuhan, nggak ditolong karena ada dosanya ternyata. Saya pasti punya dosa. Dosanya apa nggak tahu gitu ya. Waktu itu nggak tahu, pokoknya pasti ada penghalang.
Jadi ada kesadaran itu. Jadi kalau kamu menderita terus masih bangga gitu ya, ya jangan harap kamu akan selesai dengan masalahmu. Tuhan tidak kurang panjang menolongmu, tapi dosamu itu yang menghalangi. Oke ya, udah hampir 2 jam. Ini kalau khotbah. Kalau di retreat kita udah 4 jam itu, udah biasa gitu. Ini kayak mini retreat gitu ya. Ya itu ya, jadi semoga paham. Oke, itu materinya. Biar ada kesempatan kalau ada yang tanya atau apa. Semoga dipahami tentang kebanggaan lahiriah ini. Biasanya nanti akan saya tunggu orang menceritakan kelemahannya. Nah, jadi kalau kalian mulai menceritakan kelemahan kalian dengan emosi yang tetap sukacita gitu ya, tidak malu, nah, itu biasanya tandanya seperti itu. Kamu berdamai dengan dirimu. Saya berdamai dengan kelemahan saya. Dicibir pun saya nyantai. Loh, saya memang begitu, Piet. Jadi orang menyerang psikologismu udah nggak bisa. Loh, kamu sudah di bawah sekali, udah di tanah, direndahkan bagaimana lagi? Mentok. Mau dihina kayak apa, kamu sudah mentok. Hatimu di bawah sekali. Lah saya memang begitu, mau gimana? Lah saya memang rendah, mau gimana lagi? Nah, disitulah titik kekuatanmu sebenarnya. Itu yang selalu saya tunggu dari orang. Kalau orang belum kelihatan tanda-tanda ini, belum marifat. Kamu masih menanti sanjungan dari orang lain. Jadi kamu nggak merasa cukup dengan penerimaan Tuhanmu. Kamu butuh disanjung oleh orang lain. Kamu perlu pembuktian. Saya harus dihormati. Saya harus diterima. Saya harus di level yang di atas, jangan di bawah. Di sosialnya. Nah itu. Di level ini belum. Di marifat jangan mimpi, nggak mungkin. Di dalam kelemahan disitulah kekuatan. Ini seperti dualismenya. Jadi ketika saya bekerja melayani Tuhan di dalam kelemahan, berhasil ternyata. Kuasa Tuhan lebih banyak bekerja, bukan saya, bukan kekuatan saya. Bukan saya yang membuat orang bersedia ngaku dosa, Tuhan sendiri. Hei Tuhan, tunjukkan pribadimu. Tuhan tunjukkan. Orang menyepelekan saya, banyak pasien menyepelekan saya. Lih, poison. Mana bisa ini orang menyembuhkan saya? Mana bisa ini orang ngusir saya? Ngusir apa? Setan di dalam saya. Banyak yang begitu. Begitu berhasil baru mengakui. Bahkan setan pun merendahkan saya. Di awal-awal dulu ya, sekarang belum ada, nggak berani kayaknya. Dulu ada banyak. Hilih anak kecil. Jadi orang kerasukan ngomong ke saya. Hilih anak kecil. Dia menganggap saya anak kecil. Siapa yang merendahkan saya? Setan langsung. Pernah nggak kamu dibully setan langsung? Jadi itulah materi kita. Saya sangat menanti gitu ya orang-orang yang sudah remuk, yang tidak punya kebanggaan sedikit pun. Nanti kelihatan di omongannya. Kalau dia menonjol-nonjolkan dirinya terlalu banyak lah, ekstrim itu kelihatan lah. Apalagi dalam kerohanian. Jadi kalau masih terlalu menonjolkan diri, Tuhannya tidak kelihatan. Jiwamu terlalu keras, sombong. Sombong itu antara bangga atau minder itu sama. Minder itu juga sombong. Nggak mungkin Tuhan sanggup. Nggak mungkin Tuhan sanggup pakai saya. Mau saya orang minderan, lemah, nggak bisa ngomong. Itu sombong. Kamu meremehkan, menghina Tuhan. Tuhan terbukti dalam diri saya bisa memakai orang yang sakit,
Orang sakit menyembuhkan. Bukan manusianya yang melakukan. Roh di dalamnya, roh Tuhan itu. Yang diremehkan berhasil. Yang dibuang ternyata batu penjuru. Saya ngalami dibuang. Saya batu penjuru ternyata. Cornerstone, batu penjuru itu fundamental. Dicopot, ambiar. Saking pentingnya batu pengunci soalnya. Dulu kan nggak ada semen, jadi kayak candi ya bikinnya. Ada batu penjuru. Jadi ini bentuknya unik, pengunci. Kalau dicopot, yang lain jadi longgar. Kalau kamu belum merasa terbuang, kamu nggak akan jadi batu penjuru. Ekstrim memang, dan mungkin nggak semua orang jadi batu penjuru. Tapi ya seperti itu. Di level marifat itu begitu. Tapi minimal kita semua bisa di level hakikat, itu bisa. Kalau marifat memang saya nggak tahu apakah semua orang sanggup ya. Karena bayar harganya luar biasa. Kalau sanggup, kita nanti akan berada di level marifat luar biasa. Saya punya banyak teman. Yang kamu pikirkan adalah pikiran Tuhan. Nah, oke, silakan. Engkau tanya, nanti saya terlalu lama ini.